Oke, adik-adik bisa akses ini? Bisa lihat halaman Lentera? Bisa, Pak, bisa. Oke. Ini alamatnya ya, lentera.uin tanda sambung alauddin.ac.id ya. Kalau adik-adik enter ya nanti akan tampil seperti ini ya. Kemudian login ya. Silakan login, biasanya masukkan NIM ya dengan passwordnya. Passwordnya kalau belum tahu bisa nanti tanya di help Pustipat ya. Tinggal tanya Google kemudian help Pustipat. Sebentar. Oke, kemudian login. Oke. Kalau sudah login nanti adik-adik cari mata kuliah. Ini adalah pengantar PWK kelas C. PWK kelas C ini ya. Nah, setelah adik-adik berhasil masuk ke sini ya. Kemudian coba ya saya login sebagai mahasiswa. Kalau adik-adik sudah berhasil masuk ke sini, kemudian nanti masuk ke sini ya, klik pertemuan 1 ya. Nanti isi pertemuan 1 ini yang adik-adik lihat adalah materi yang baru saya paparkan tadi. Ya. Tunggu sampai selesai ya. Ini yang tadi saya paparkan, lihat dari awal sampai akhir. Ya. Kemudian lanjut lagi ke pertemuan 1.2 ya. Ini nanti yang akan kita lanjutkan setelah saya jelaskan mengenai absensi. Agak lambat loadingnya. Ya, kita tunggu dulu sampai selesai loading. Oke, kok lambat ini? Suara saya masih terdengar ya? Ini kayaknya ada masalah jaringan. Oke, ini masuk di pertemuan keduanya. Tapi filenya nggak bisa terdownload. Oke, sudah masuk, sudah bisa. Oke, ini pertemuan keduanya ya. Adik silakan sama baca materinya sampai akhir ya. Kemudian setelah itu adik-adik masuk ke absensi ya. Klik absensi. Nah, di sini di absensi ada ajukan kehadiran. Ya. Silakan klik ajukan kehadiran, kemudian pilih mengikuti atau hadir. Ya. Kemudian simpan perubahan. Setelah itu, ya, ini yang paling penting karena walaupun mengisi hadir tadi, tapi kalau tugas pertemuannya tidak dilengkapi, maka biasanya saya tetap beri alfa, ya. Jadi tugas pertemuan klik, ya. Kemudian setelah diklik download file ini, kontrak kuliah mata kuliah pengantar PWK 2021, ya. Oke, ini kontraknya. Masih terlihat kontraknya? Kontrak bisa terlihat ya? Terlihat, Pak, terlihat. Kenapa? Bisa terlihat. Oke. Nah, adik-adik lengkapi kelasnya kelas apa, ya. Kemudian isi di sini lokasinya adik-adik, tanggal, ya. Ya, hari ini harus diselesaikan ya. Kemudian lengkapi namanya di sini.
kemudian bubuhkan tanda tangannya. Ya, setelah itu ada disimpan. Kalau sudah disimpan, ya kembali lagi ke sini. Ya, kemudian nanti di sini tambahkan pengajuan tugas laporan. Klik, ya. Kalau sudah klik, kemudian silakan filenya bisa di-drag ke sini atau filenya bisa ditambahkan dari sini. Ya. Nah, kehadirannya itu saya nilai apabila adik-adik sudah selesai mengupload file kontrak kuliahnya. Oke, sampai di sini dipahami ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Kalau ada yang tidak paham nanti boleh tanya ke teman-temannya yang sudah paham, ya. Nah, perhatikan saya hanya menyediakan waktunya ini diselesaikan hari ini saja. Jadi usahakan selesai hari ini semua mengupload hasil kontrak kuliah yang sudah diisi nama lengkap dengan tanda tangannya. Oke, ada yang mau ditanyakan di sisi ini? Oke, kalau tidak ada, adik-adik kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, screen-nya bisa dilihat ya. Oke. Ini kita baru masuk ke materi ya. Untuk materi 1.2 mengenai pendekatan dalam perencanaan wilayah dan kota. Tapi yang kita bahas hari ini untuk materi ini adalah mengenai pendekatan sektoral dan spasial dalam pengembangan wilayah, pendekatan dalam perencanaan wilayah, dan yang ketiga adalah pendekatan dalam perencanaan kota. Pendekatan dalam perencanaan wilayah dan kota ya itu dibagi menjadi 3 seperti tadi yang menjadi topiknya. Yang pertama pendekatan sektoral dan spasial dalam pengembangan wilayah. Nanti ini kita bahas satu persatu. Kemudian yang kedua pendekatan dalam perencanaan wilayah ya. Dan yang ketiga adalah pendekatan dalam perencanaan kota. Jadi satu pendekatan sektoral dan spasial, yang kedua pendekatan wilayah, yang ketiga pendekatan di sisi kota. Nah, kita masuk dulu yang pertama, pendekatan sektoral dan pendekatan spasial dalam pengembangan wilayah. Ya, ada 2 untuk pendekatan dalam hal ini. Yang pertama adalah pendekatan perencanaan sektoral dan yang kedua pendekatan perencanaan spasial. Nah, kita bahas satu persatu dari kedua item ini nih. Ya. Untuk pendekatan perencanaan sektoral ya itu adalah perencanaan dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Ya, yang dimaksud dengan sektor itu adalah kumpulan kegiatan atau program yang mempunyai ciri serta tujuan yang sama. Ya, contoh misalnya aktivitas utama penduduk dalam perencanaan sektoral. Nah, itu ada 4. Yang pertama disebut sebagai wisma. Wisma itu adalah tempat tinggal penduduk dalam arti luas, seperti kawasan permukiman lengkap dengan prasarana. Ya.
Yang kedua disebut dengan karya. Karya itu adalah aktivitas di mana penduduk dapat bekerja sebagai tempat mencari nafkah. Yang ketiga, ya, perencanaan sektoral itu disebut sebagai marga. Marga itu adalah prasarana yang harus dibangun, ya, agar penduduknya dapat berkarya, nyaman untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, prasarana itu seperti jaringan jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, ya. Nah, sekarang jaringan komunikasi juga termasuk sebagai bagian dari prasarana. Kemudian yang keempat namanya suka, ya. Suka ini yaitu semua hal yang diperlukan oleh penduduk agar kreativitasnya berkembang serta mendapat kepuasan rohani. Oke. Kemudian pendekatan perencanaan sektoral itu ada 8 ya. Dalam perencanaan sektoral itu setiap aspek dipilah menjadi objek pembahasan yang tersendiri. Yang pertama aspeknya adalah aspek fisik dan lingkungan. Yang kedua aspek sosial dan kependudukan. Yang ketiga aspek ekonomi. Yang keempat itu aspek prasarana, ya. Kelima aspek sarana, keenam aspek sistem kota, ketujuh aspek kelembagaan dan keuangan daerah, dan yang kedelapan ini adalah aspek sumber utama keuangan daerah. Nah, kita lihat untuk pendekatan perencanaan spasial itu meletakkan rencana sektoral pada lokasi yang tepat. Jadi kalau tadi kita bicara mengenai apa saja bagian-bagian dari rencana sektoral, ini rencana sektoralnya ini ditempatkan pada suatu lokasi sehingga menjadi spasial, ya. Nah, jadi ini disebut seperti perencanaan lokasi, ya. Misalnya kawasan untuk taman bermain sebaiknya ditempatkan di mana, kawasan untuk menempatkan tempat belanja, tempat gudang, perumahan, perkantoran, itu semua disebut sebagai perencanaan lokasi. Penentuan lokasi ini sangat penting dalam perencanaan wilayah karena suatu sektor yang direncanakan dengan baik, ya, apabila lokasinya tidak tepat dapat mengalami kegagalan. Jadi apabila perencanaan sektornya ditempatkan pada lokasi yang salah, jadi misalnya seharusnya di situ adalah kawasan menampung air, tapi ditempatkan kawasan permukiman, ya biasanya akan banyak musibah seperti sering terjadi banjir. Nah, contohnya di sini seperti kawasan industri, hanya dapat berkembang di lokasi yang memiliki aksesibilitas. Jadi apabila ada jalur jalan yang baik ke daerah industri, ya ini adalah tempat yang tepat. Baik ke lokasi dekat dengan lokasi bahan baku industri maupun aksesibilitasnya ke pasar hasil industrinya. Nah, tenaga kerja juga harus cukup tersedia di tempat ini, ya, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, ya, termasuk upahnya itu tidak terlalu membebani industri. Demikian juga harus tersedia prasarana seperti harus ada listrik di tempat tersebut, ya, supaya mesin-mesin yang digunakan bisa beroperasi. Harus ada air karena ada banyak kegiatan yang membutuhkan air. Harus tersedia jaringan telekomunikasi, ya, agar akses komunikasi antara produsen atau penghasil bahan baku dengan pangsa pasarnya itu bisa connect. Serta ada pembuangan limbah yang dikelola dengan baik. Nah, apabila semua persyaratannya ini tidak terpenuhi, maka biasanya investasi itu akan memberikan keuntungan yang sangat minim, bahkan bisa jadi merugi. Oke, kemudian untuk wilayah perencanaan, ya, wilayah perencanaan ini disebut juga sebagai
subwilayah yang memiliki karakteristik homogen, ya, atau hampir sama. Itu disebut dengan wilayah perencanaan. Nah, unsur wilayah itu yang pertama adalah pola ruang. Jadi pola ruang itu adalah gambaran pola penggunaan lahan yang menutupi seluruh wilayah. Ya, jadi pola penggunaan lahannya digunakan untuk apa? Seperti apa pola lahannya digunakan, ya. Yang kedua, struktur ruang. Ini bicara mengenai bagaimana jaringan mengikat wilayah menjadi satu kesatuan. Jadi saling terhubung. Misalnya antara satu lokasi terhubung dengan lokasi yang lain melalui akses jalan, ya, atau satu tempat dengan tempat lain terhubung karena adanya akses telekomunikasi maupun adanya akses energi pada jaringan tersebut. Kemudian wilayah perencanaan di Indonesia itu dibagi menjadi 4 wilayah, ya. Yang pertama disebut wilayah pembangunan A. Wilayah pembangunan A ini pusat pertumbuhan utamanya di Kota Medan, ya, dan wilayah-wilayah sekitarnya. Seperti untuk pembangunan 1 pada 1A-nya ini meliputi Aceh dan Sumatera Utara, pusatnya di Medan. Kemudian untuk wilayah pembangunan kedua ini meliputi Sumatera Barat dan Riau, dipusatkan di Pekanbaru. Kemudian untuk wilayah pembangunan B, ya, ini pusat pertumbuhan utamanya di Jakarta, ya. Dan ini wilayah pembangunan 4-nya meliputi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan dipusatkan di Palembang. Kemudian wilayah pembangunan 4, ya, ini meliputi Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, dan dipusatkan di Jakarta. Kemudian wilayah pembangunan kelima ini meliputi Kalimantan Barat dan dipusatkan di Pontianak. Kemudian wilayah pembangunan C, ya, wilayah ini pusat pertumbuhan utamanya di Surabaya, ya. Jadi perhatikan ya, pembangunan A pusat pertumbuhannya di Medan, pembangunan B itu pusat pertumbuhannya Jakarta, pembangunan C itu pusat pertumbuhannya Surabaya, dan pembangunan D itu pusat pertumbuhannya di Makassar. Jadi untuk wilayah D, ya, yang meliputi pembangunan di sektor 8, sektor 9, sektor 10, ya, itu semua terpusat di Makassar. Nah, untuk sektor 8 itu meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan sendiri, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan untuk wilayah pembangunan ke-9, ya, itu meliputi Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan dipusatkan di Manado. Kemudian wilayah pembangunan 10 itu meliputi Maluku dan Papua yang pusatnya ada di Sorong. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua mengenai pendekatan dalam perencanaan wilayah. Nah, pendekatan dalam perencanaan wilayah ini adik-adik ada 3. Yang pertama pendekatan pengembangan dari atas, yang kedua pendekatan pengembangan dari bawah, dan yang ketiga pendekatan pengembangan ekonomi lokal, ya. Kita bahas satu persatu. Topik pendekatan dalam perencanaan wilayah itu ada 7, ya, pendekatan pengembangan dari atas, ya. Pendekatan pengembangan dari bawah, pendekatan kebutuhan dasar, ketertutupan ruang yang dipilih, perkembangan agropolitan, ya, perkembangan pedesaan yang terintegrasi, dan pendekatan pengembangan ekonomi lokal. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk pendekatan pengembangan dari atas, ini biasanya disebut sebagai kutub pertumbuhan, ya. Kemudian pendekatan pengembangan dari bawah ini disebut sebagai pengembangan pinggiran ke dalam. Nah, menurut Francois Perux, ya,
pertumbuhan ekonomi di tiap daerah itu tidak terjadi di sembarang tempat, melainkan di lokasi tertentu. Karena itu, untuk mencapai tingkat pendapatan tinggi harus dibangun beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut sebagai kutub pertumbuhan. Ya. Nah, teori growth pole itu merupakan teori yang menjadi dasar dalam strategi dan kebijaksanaan pembangunan industri daerah dijalankan di berbagai negara berkembang maupun negara maju. Kemudian teorinya Friedman dan McDouglas, ya, ini merancang pembangunan dari bawah atau development from below sebagai reaksi dari teori pembangunan top down. Ya, secara mendasar pengembangan dari bawah ini mengarah untuk menciptakan otonomi daerah wilayah, ya, dengan integrasi semua aspek kehidupan sebagai suatu teritori yang didefinisikan budayanya, sumber daya, lanskap, dan iklimnya. Kemudian yang ketiga, namanya pendekatan kebutuhan dasar. Ya, yang keempat, ketertutupan ruang yang terpilih. Nah, pendekatan kebutuhan dasar ini masih tokohnya adalah Friedman dengan Weaver, ya, menyampaikan bahwa gagasan pendekatan kebutuhan dasar ini di mana pemenuhan kebutuhan dasar menjadi dasar dari perkembangan pembangunan suatu rencana wilayah. Ya. Para perencana tidak boleh terpaku hanya pada bagaimana memenuhi kebutuhan dasar, ya, pangan, sandang, papan, tetapi harus ditingkatkan sehingga masyarakat bisa mencapai level makmur, sejahtera baik dari materi maupun bahagia serta memiliki rasa aman. Nah, salah satu variasi untuk ketertutupan ruang yang terpilih itu, ya, kota-kota yang tumbuh di wilayah konsep ini menjadi kota yang tumbuh untuk melayani serta dihidupi oleh wilayah belakangnya. Ya, kotanya menjadi pusat pelayanan dan perkembangannya bagi wilayah di belakangnya. Ya. Biasanya kota-kota di kecamatan ini. Kemudian yang kelima, ya, perkembangan agropolitan, dan yang keenam, perkembangan pedesaan yang terintegrasi. Ya, kita di PWK juga punya mata kuliah ini, agropolitan, juga punya mata kuliah mengenai desa terpadu atau desa yang terintegrasi. Nah, perkembangan agropolitan itu variasinya adalah pendekatan pengembangan dari bawah, ya, karena agropolitan itu berasal dari akropolis atau kota, ya, di tengah kawasan pertanian, jadi kota pertanian. Ya, titik berat konsep ini adalah mengembangkan pertanian yang memiliki wilayah fasilitas kota, ya, sehingga hasil-hasil produksi dari petani itu aksesibilitasnya ke gudang, aksesibilitasnya ke pasar, aksesibilitasnya ke end user, pengguna, itu lancar dan mampu tersuplai dengan cepat. Kemudian untuk perkembangan pedesaan terintegrasi ini merupakan salah satu variasi dari pendekatan pengembangan dari atas juga. Ya, konsepnya sama untuk ketertutupan ruang terpilih dan agropolitan, tapi ditujukan untuk negara-negara maju. Ya, Nemes mengatakan bahwa kekurangan dari berbagai sumber daya yang dimiliki oleh wilayah itu berbeda sehingga perlu menggandakan endogenous dalam konsep pedesaan sehingga dapat langsung berinteraksi dengan pasar global. Ya, jadi mungkin ini trennya sekarang nih, di mana para masyarakat di desa sudah bisa memasarkan produknya menggunakan aplikasi marketplace dari gadget-gadget yang dimiliki, sehingga keterisolasian pemasaran global di desa itu sudah bisa teratasi dengan baik. Oke, yang terakhir ini pendekatan pengembangan ekonomi lokal. Ya, ini konsep alternatif menyatakan bahwa pengembangan bertumbuh pada kekuatan lokal atau faktor endogenous, tetapi tidak mengabaikan faktor global. Ya, jadi suatu proses di mana pemerintah,
tokoh masyarakat, swasta, ya, multi party namanya biasanya disebut, ya, bekerja sama mengelola sumber daya, mengelola kesempatan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oke, yang terakhir pendekatan dalam perencanaan kota, ya. Jadi esensi perencanaan kota, ya, itu adalah aktivitas merencanakan ruang perkotaan dengan mempertimbangkan faktor fisik tata ruang, faktor ekonomi, faktor sosial kependudukan, dan sosial budaya yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan kota, ya. Rivas maupun Rakodi 93 ini menyatakan bahwa lingkup intervensi pemerintah dalam pembangunan perkotaan itu ada 5. Yang pertama, perlindungan terhadap masyarakat. Yang kedua, mengatur aktivitas sektor swasta menyangkut kepentingan umum. Yang ketiga, menyediakan pelayanan publik seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, transportasi umum, pembuangan limbah, pendidikan, pelayanan kesehatan, maupun fasilitas rekreasi. Yang keempat, ini menjalankan fungsi pembangunan. Dan yang kelima adalah redistribusi pendapatan dan kesejahteraan. Oke, adik-adik masih nyimak? Masih, Pak. Iya, Pak. Sampai, Masih, Pak. Masih. Oke, saya minum dulu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada, Pak. Kita lanjut ya. Kayak jenis-jenis rencana kota, ya. Ini ada 5 rencana kota. Jadi ada yang disebut master plan, ada yang disebut comprehensive plan, ada yang disebut general plan, ada yang disebut strategic spatial plan, dan yang terakhir adalah land use zoning, ya. Master plan ini merupakan rencana tata ruang atau rencana fisik digambarkan dalam bentuk peta, ya, dan bentuk kawasan perkotaan di masa mendatang yang akan direalisasikan. Jadi rencana membuat kota di masa depan. Kemudian comprehensive plan, ya, rencana yang disusun sebagai refleksi dari keyakinan bahwa perencanaan itu harus merencanakan kota secara keseluruhan dan rinci, ya. Kemudian general plan. Ini adalah indikasi penggunaan dan kaidah bangunan untuk tiap tapak spesifik. Ya, biasanya dilakukan dalam bentuk sistem peruntukan atau sistem zoning. Ya, kemudian strategic spatial plan, ya. Ini adalah rencana tata ruang secara umum lebih selektif, biasanya ditunjukkan dengan cara konsep, arah masa depan pembangunan kota yang diinginkan. Dan yang terakhir, land use zoning, ini adalah rencana fisik yang sudah rinci, ya, terlihat jelas persil-persil individu yang digunakan kepada pemilik lahan dan diberikan hak tertentu untuk menggunakan maupun mengembangkan lahannya. Nah, paradigma baru dalam perencanaan kota, ya, menurut UNCHS 94, ya, paradigma baru perencanaan kota itu harus mencakup beberapa unsur atau 7 unsur agar perencanaan kota lebih efektif, ya. 7 unsur tersebut itu yang pertama adalah partisipasi masyarakat, ya, harus ada. Yang kedua, harus melibatkan kelompok berkepentingan. Yang ketiga, harus ada koordinasi horizontal, ya, koordinasi antar masyarakat, ya, maupun koordinasi vertikal, koordinasi dengan instansi terkait di pusat. Kemudian yang keempat, ada keberlanjutan, kontinuitas. Jadi programnya tidak berhenti begitu saja, tapi terus-menerus berkelanjutan. Yang kelima, secara finansial dia layak. Yang keenam, biasanya ada subsidi, seperti yang kita dengar sekarang.
ada dana desa ya yang disubsidikan kepada desa ya. Dan yang terakhir ada interaksi rencana fisik maupun rencana ekonomi dari sebuah wilayah. Ya. Adik-adik, selesai materi kita untuk pertemuan hari ini. Ya, apabila ada adik-adik yang mau ditanyakan, saya berikan waktu. Apabila tidak, ya kita bisa selesaikan pertemuan ini. Oke, ada yang mau ditanyakan?